semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kimia unsur golongan utama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Hasna Aulia, absen 25. Nama saya Bunga Kasih Ferulia, absen 4. Nama saya Muhammad Farel Ramadan, absen 20. Perkenalkan, nama saya Jarisa Safa Syaukia, absen 9. Dan nama saya Raisa Salsabila, absen 26. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu unsur gas mulia. Unsur gas mulia adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 18 atau 8A dalam tabel periodik, yang mempunyai sifat sangat stabil, tidak reaktif atau iner, dan berbentuk gas monoatomik pada suhu ruang. Kestabilan ini disebabkan karena konfigurasi elektronnya sudah penuh atau telah mencapai keadaan oktet atau duplet, sehingga sulit menerima, melepaskan, atau berbagi elektron. Nah, untuk unsur yang saya ambil itu contohnya itu helium. Nah, kelimpahan helium diantaranya, helium adalah unsur kedua terbanyak di alam semesta setelah hidrogen. Di bumi, kelimpahannya jauh lebih sedikit karena helium mudah lepas ke atmosfer luar. Helium banyak ditemukan dalam gas alam atau natural gas dengan konsentrasi 0,3% sampai 2% dan lapisan bawah tanah sebagai hasil peluruhan unsur radioaktif seperti uranium dan thorium. Di atmosfer bumi hanya terdapat sekitar 5,2 ppm helium. Lalu selanjutnya itu ada kegunaan helium. Kegunaan helium itu pertama itu ada di bidang industri dan penelitian, digunakan untuk mengisi balon cuaca dan zeppelin karena tidak mudah terbakar atau aman dibanding hidrogen. Terus yang kedua itu ada di bidang radioteknik atau elektronik. Itu digunakan sebagai gas pelindung dalam proses pengelasan atau TIG welding. Dan yang terakhir itu ada di bidang medis, campuran helium dengan oksigen atau heliox untuk pasien yang mengalami kesulitan bernapas karena mengurangi hambatan aliran udara. Lalu selanjutnya di sini ada sifat helium, di mana sifat helium itu ada dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama sifat fisik. Sifat fisiknya itu gas tidak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Lalu memancarkan cahaya merah oranye ciri khas saat tereksitasi listrik. Titik didihnya itu minus 246 derajat Celcius, lebih tinggi sedikit daripada helium. Dan sifat fisik dari helium ini sangat ringan, tapi lebih berat dari helium. Lalu selanjutnya ke sifat kimia. Dia ini termasuk gas mulia, inert, atau tidak reaktif. Konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, atau kulit penuh. Terus hampir tidak membentuk senyawa, kecuali dalam kondisi ekstrim di laboratorium. Nah, selanjutnya adalah pembuatan helium. Peluruhan radioaktif dalam kerak bumi. Helium terbentuk dari peluruhan unsur-unsur berat seperti uranium dan thorium di dalam bumi. Fusi nuklir di bintang. Di matahari dan bintang, helium terbentuk ketika inti hidrogen bergabung pada suhu dan tekanan sangat tinggi. Dan yang terakhir ada ekstraksi dari gas alam. Dalam industri, helium diperoleh dengan memisahkan dan memurnikan helium yang terkandung dalam gas alam melalui pendinginan dan distilasi. Unsur halogen. Unsur halogen adalah unsur kimia yang tergolong dalam golongan 17 atau 7A pada tabel periodik. Golongan ini terdiri dari unsur fluorin atau F, klorin atau Cl, bromida atau Br, iodin atau I, asatin atau At, dan tenesin atau Ts. Kelimpahan dari klorin. Kelimpahan klorin di kerak bumi sekitar 145 bagian per juta ppm atau 0,0145% berat kerak bumi. Yang kedua, klorin adalah unsur halogen yang paling melimpah ke-21 di kerak bumi. Yang ketiga, klorin banyak terdapat dalam bentuk ion klorida atau Cl- di air laut dengan konsentrasi sekitar 1,9%. Adapun kegunaan klorin. Yang pertama, digunakan sebagai disinfektan dan pemutih dalam pengolahan air minum dan kolam renang. Yang kedua, bahan baku dalam pembuatan plastik PVC atau polyvinyl klorida. Dan yang terakhir,
digunakan dalam industri kimia untuk produksi senyawa organik dan anorganik, serta dalam pembuatan pestisida dan obat-obatan. Sifat-sifat klorin. Sifat-sifat klorin yang pertama itu berupa gas pada suhu dan tekanan kamar, berwarna kuning hijau dengan bau tajam dan menyengat. Yang kedua, sangat reaktif dan bersifat oksidator kuat. Yang ketiga, beracun dan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan mata jika terhirup dalam konsentrasi tinggi. Adapun pembuatan klorinnya, di sini ada 3 cara pembuatan klorin. Yang pertama, diperoleh dengan elektrolisis larutan natrium klorida atau air garam atau lelehan garam natrium klorida atau NaCl. Yang kedua, proses elektrolisis ini menghasilkan klorin, natrium hidroksida atau NaOH dan hidrogen atau H2 secara bersamaan. Yang terakhir, industri klorin menggunakan metode elektrolisis sel merkuri atau sel membran untuk efisiensi produk. Selanjutnya ada unsur alkali. Unsur alkali adalah unsur-unsur kimia yang berada pada golongan 1A tabel periodik, yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Mereka disebut alkali karena ketika bereaksi dengan air menghasilkan larutan basah atau alkali dan gas hidrogen. Sebagai salah satu contohnya adalah unsur Na. Kelimpahan Na yaitu termasuk unsur melimpah di kerak bumi urutan ke-6. Banyak ditemukan sebagai NaCl di dalam air laut, danau asin, dan garam batu. Juga terdapat dalam mineral, natrium karbonat, natrium sulfat, dan natrium nitrat. Dan juga tidak pernah ditemukan sebagai logam bebas karena sangat reaktif. Selanjutnya kegunaan natrium. A. Logam natrium. Logam natrium digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir karena menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya juga digunakan pada lampu uap natrium atau lampu jalan berwarna kuning dan juga dipakai sebagai agen reduktor untuk menghasilkan logam tertentu, misal Ti dan Zr. Selanjutnya kegunaan sebagai senyawa natrium. NaCl, garam makan, pengawet bahan baku dan industri kimia. NaOH, pembuatan sabun, deterjen, kertas, dan tekstil. Na2CO3, industri kaca, keramik, pembersih. NaHCO3, obat mah, pengembang adonan atau baking soda. NaNO3, pupuk dan bahan peledak. Na2SO4, industri deterjen dan kertas. Selanjutnya sifat-sifat Na. Sifat fisika, logam lunak, dapat dipotong dengan pisau. Berwarna perak namun cepat kusam karena bereaksi dengan udara. Memiliki titik leleh rendah sekitar 98 derajat Celcius, ringan atau massa jenis rendah, dan yang terakhir uji nyala menghasilkan warna kuning terang. Sifat kimianya sangat reaktif, terutama dengan air, membentuk NaOH plus H2 dengan reaksi eksoterm. Mudah teroksidasi sehingga harus disimpan dalam minyak tanah. Membentuk banyak senyawa ionik yang stabil seperti NaCl dan Na2O. Dan yang terakhir, memiliki satu elektron valensi, mudah melepaskannya menjadi sangat elektropositif. Pembuatan unsur natrium. Unsur natrium dibuat melalui proses elektrolisis terhadap lelehan natrium klorida atau NaCl. Pada proses ini, NaCl dipanaskan hingga mencair, kemudian dialiri arus listrik. Arus listrik tersebut memisahkan NaCl menjadi 2 zat. Yang pertama, natrium, terbentuk sebagai logam, dan yang kedua, gas klorin atau Cl2, dilepaskan sebagai hasil samping. Metode ini dikenal sebagai cell domes. Ringkasnya, NaCl air diberi arus listrik dan menghasilkan logam natrium dan gas klorin. Unsur alkali tanah BeMgCaSrBaRa adalah unsur golongan 2A yang cukup melimpah di kerak bumi, terutama magnesium dan kalsium yang termasuk unsur paling melimpah di kerak bumi. Kelimpahan dari barium yaitu merupakan unsur ke-14 paling melimpah di kerak bumi, namun tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas karena sangat reaktif. Biasanya ditemukan dalam bentuk mineral, terutama dari BaSO4 dan minerite BaCl3. Konsentrasi barium dalam tanah cukup tinggi, tetapi
sebagai bahan kontras pada pemeriksaan X-ray saluran pencernaan karena tidak larut dan aman. Senyawa barium tertentu digunakan dalam kembang api untuk menghasilkan warna hijau terang. Barium digunakan dalam industri kaca, keramik, dan pembuatan elektroda tabung vakum serta sebagai bahan penghilang gas. Sifat-sifat dari barium. Yang pertama, mengapa keperokan yang lunak dan sangat reaktif, sehingga biasanya disimpan dalam minyak untuk mencegah kontak dengan udara. Yang kedua, bereaksi cepat dengan air dan udara, menghasilkan dari hidroksida, BaOH2, dan gas hidrogen. Dan yang terakhir, membentuk ion Ba2+ yang besar dan stabil, serta cenderung membentuk senyawa yang berwarna putih, seperti BaSO4 dan BaCO3. Cara pembuatannya diproduksi terutama melalui reduksi barium oksida atau BaO menggunakan aluminium dan silikon pada suhu. Bisa juga dibuat melalui elektrolisis lelehan barium klorida atau BaCl2 yang telah dimurnikan. Dan yang terakhir, bahan baku utama berasal dari mineral barit atau BaSO4 yang terlebih dahulu diubah menjadi BaS, lalu ke bentuk BaCl2 atau BaO untuk proses selanjutnya. Unsur gas mulia yaitu neon. Di alam semesta, neon adalah unsur kelima paling melimpah di alam semesta. Dibentuk melalui fusi bintang atau karbon burning dan oksigen burning. Di bumi, di atmosfer bumi terdapat sekitar 18 ppm neon atau sekitar 0,0018%, jauh lebih langka dibandingkan nitrogen dan oksigen, tapi lebih banyak daripada helium di atmosfer. Kegunaan neon. 1. Sebagai pencahayaan. Lampu neon, lampu reklame, menghasilkan cahaya merah oranye saat dialiri listrik. Yang kedua, sebagai pendingin. Digunakan sebagai refrigeran cryogenik, lebih efisien dari helium dalam hal kapasitas pendinginan. Yang ketiga, sebagai detektor partikel. Dipakai dalam Geiger counter dan alat deteksi radiasi tertentu. Yang keempat, sebagai pengisian laser. Beberapa tipe laser gas memakai campuran neon helium. Lalu sifat-sifatnya. Sifat fisik. Yang pertama, gas tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Yang kedua, memancarkan cahaya merah oranye, ciri khas saat tereksitasi listrik. Yang ketiga, titik didihnya yaitu minus 246 derajat atau lebih tinggi sedikit dari helium. Yang keempat, sangat ringan tapi lebih berat dari helium. Sifat kimianya, yang pertama, termasuk gas mulia, inert atau tidak reaktif. Yang kedua, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 atau kulit penuh. Yang ketiga, hampir tidak membentuk senyawa, kecuali dalam kondisi ekstrim di laboratorium. Pembuatan neon. Neon tidak dibuat secara kimia, tapi diekstraksi dari udara. Proses utamanya yaitu distilasi, fraksionisasi udara cair. Pertama, udara didinginkan hingga cair atau air liquefaction. Yang kedua, dipisahkan berdasarkan titik didih. Yang ketiga, neon berada pada fraksi gas yang tidak mudah mencair, lalu diverifikasi. Metode ini menghasilkan campuran neon, helium, dan gas mulia yang lain yang kemudian dipisahkan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.